Kebiasaan membuka berkas dengan membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bolehkah? Begini, yang pertama, tuntunan seperti itu secara langsung tidak ada. Yang ada adalah kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi setiap pagi atau setiap petang, atau bahkan ketika kita hendak mau tidur, ya, disuruh banyak baca itu supaya kita dijaga oleh malaikat betul-betul dan tidak atau terhindar dari segala macam mara bahaya. Bacaan itu adalah bacaan yang baik yang membuat seseorang jadi lebih kuat keimanannya. Bahkan kita di sini saya lihat kita baca juga, ya. Walaupun sebetulnya ini adalah amalan sunnah. Kita baca juga habis sholat ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka bacaan itu tidak keliru, bacaan itu betul dan baik. Yang jadi persoalan adalah kalau kita mengkhususkan bacaan itu dengan niat supaya kotak kita terisi, kayak tadi seperti yang beliau itu misalnya, biar kotaknya terisi. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan kita bahwa bacaan itu semata yang bisa membuat kotak itu terisi. Ini yang bisa menjerumuskan kita kepada kekeliruan. Tapi kalau niat kita membaca bacaan itu supaya kita yakin ketika berusaha ini Allah akan untungkan kita, Allah akan berikan kita keuntungan, Allah akan bukakan pintu rezeki yang luas kepada saya, itu boleh. Jadi semua tergantung niat. Niat itu penting. Kayak tadi man ta'allaqa syai'an, ya, ukila bihi. Jadi orang yang menggantungkan diri kepada sesuatu, maka yang digantungkan itulah yang menjadi penolongnya. Kita makanya harus bergantung kepada Allah. Perbuatannya sama, bacaannya sama, tapi karena niatnya berbeda, jadi hal itu menjadi boleh dan menjadi tidak. Itu begitu. Jadi kalau dibiasakan saja, bahkan mungkin biasa baca sebelum sampai ke pasar, kadang-kadang bacanya lagi naik mobil mau ke pasar, atau baru buka pintu pasar sambil zikir baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebagai zikir kita kayak pagi petang, itu tidak apa-apa. Dan itu malah hal yang membuat kita jadi lebih termotivasi ingat kepada Allah, dan itu sangat baik. Tapi jangan sampai menghususkan bacaan tertentu, ya. Ada kayak orang baca ini untuk dulu itu ada orang sakit dengkulnya biar sembuh, itu ada bacaan wa idza batashtum jabbarin. Pernah dengar nggak gitu, Pak? Wa idza batashtum jabbarin. Dia baca itu. Padahal bacaan itu adalah raja itu dulu kalau dia memimpin, dia menyiksa rakyatnya itu dengan kekejaman yang luar biasa. Jadi ini mungkin dijadiin kesandaran, ini dengkul kan sakitnya luar biasa, biar sembuh ini jangan kayak raja itu, mungkin gitu kali maksudnya. Itu yang ya tidak sampai kepada syirik, tapi menjadi kepada paling tidak syirik kecil karena kita menggantungkan diri kepada bacaan itu. Yang betul adalah menggantungkan diri kepada Allah melalui bacaan itu. Nah, kalau itu niatnya, itu tidak apa-apa. Jadi harus bergantungnya kepada Allah melalui bacaan itu. Jadi bacaan itu pengantar. Kayak kita minum obat tadi untuk sembuh, obat itu pengantar. Nggak boleh meyakinkan obat itu yang menyembuhkan. Apalagi bergantung, kalau nggak minum obat itu saya nggak bakal sembuh. Hati-hati ngomong begitu. Kalau nggak minum obat itu saya nggak bakal sembuh. Nah, itu keliru. Saya biasa minum obat itu, mudah-mudahan kebiasaan minum obat itu akan membuat kemudahan Allah kasih kesembuhan. Nah, itu boleh. Obatnya sama yang dia minum, tapi ketika dia meyakinkannya berbeda, itu jadi berbeda juga. Nah, itu begitu. Jadi yang paling penting itu adalah niat, ya. Makanya yang paling utama tadi banyak sedekah, banyak istighfar, itu jalan keluar yang paling
baik untuk orang berusaha atau menjadikan penglaris dalam usahanya. Jadi begitu. Jadi nggak apa-apa dilanjutkan amalannya, tapi niatnya diluruskan. Ya, itu begitu. Niatnya diluruskan bahwasanya ini adalah untuk meyakinkan diri saya bergantung hanya kepada Allah. Itu begitu. Baik. Dalil itu sholat begini. Yang pertama, baca Quran itu dikatakan dalam ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf ayat 204 atau 206, saya lupa di situ. Ujungnya ayat Al-A'raf itu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan ayat Quran, dengarkan dengan seksama, bukan asal dengar, bukan fasma'u. Bunyinya fastami'u. Fastami itu dengar yang seksama, dengar yang memperhatikan. Bahkan ditambah wa ansitu, perhatikan betul-betul. Jadi jangan jadikan Al-Quran itu kita misalnya lagi di mobil, kita hanya ngobrol-ngobrol, Quran di style, itu nggak boleh. Bukan lebih baik dengan style nyanyian aja, karena kita nggak pedulikan kan gitu. Ya, atau style apalah gitu, lawakan atau apa, tuh jangan style apa-apa. Karena kalau style ngaji kita nggak perhatikan, itu nggak boleh. Style ngaji itu harus perhatikan, karena itu ayat Quran. Allah ngomong, masa nggak ada yang perhatikan? Itu kan omongan Tuhan, bicaranya Allah kepada kita. Makanya pernah saya sampaikan, orang yang rajin baca Quran itu seperti dia adalah orang yang selalu suka Allah berbicara kepada dia. Tapi orang yang tidak pernah mau baca Al-Quran seperti orang yang seolah Allah tidak suka ngomong sama dia. Itu begitu. Karena Quran itu bacaan kalamullah, omongan Tuhan. Kalau kita nggak mau baca, berarti kita nggak suka Allah ngomong sama kita. Bayangkan, nggak suka Allah ngomong sama kita. Ya, tentu jadi tidak baik. Makanya harus kita dengerin. Nah, itu begitu. Jadi itu lebih utama baca Al-Quran, ya, dibandingkan dengan orang berzikir, orang apa misalnya. Tapi tentu saja kita harus tahu, nih seperti di sini misalnya, sholat subuh itu Pak baca zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, kan begitu. Ya, walaupun Pak sudah berusaha, saya perhatikan bacanya juga nggak terlalu keras kayak baca azan begitu. Tetap bacanya dengan pelan. Kita sudah tahu di sini ada bacaan zikir seperti itu. Kalau kita merasa terganggu, kalau sholat ada bacaan zikir seperti itu, kita harus datang sebelum bacaan zikir dimulai. Sebelum bacaan zikir dimulai, kita udah datang duluan, sholat sunnah duluan. Tapi kalau kita bisa fokus tetap, karena bacaan Pak saya nggak indahkan sementara waktu ketika saya sholat, maka kita lakukan sholat tidak apa-apa ketika Pak baca zikir seperti itu. Ini saya contohkan langsung itu, ya. Karena zikir yang dibaca oleh Pak itu juga, ya Pak nggak baca keras, ya bacanya ya baca pelan, suaranya lirih aja gitu, baca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Karena itu zikir yang baik juga, ya. Cuma juga jangan sampai itu dibaca habis azan baca itu terus, kan juga nggak gitu yang dilakukan. Itu berarti nggak ada kesempatan orang untuk sholat. Nah itu juga jangan seperti itu. Saya kira sudah betul. Jadi tetap memang yang lebih utama adalah orang yang sholat, ya, daripada orang yang baca Quran. Lebih utama lagi orang yang baca Quran daripada orang yang baca zikir biasa. Jadi dibandingkan dengan orang yang sholat, orang yang baca zikir biasa hendaknya menghormati orang yang sholat. Karena sholat itu sendiri adalah zikir. Itu tulisannya jelas itu. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi mengingat Allah yang terbaik adalah sholat, dan mengingat Allah yang terbaik kedua adalah baca Quran. Mengingat Allah yang terbaik ketiga adalah kita berzikir. Itu pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kalau itu yang ditanya urutannya begitu, itu Ibnu Taimiyah yang punya pendapat. Dan pendapat beliau, ya kalau kita perhatikan kayak tadi ayat yang saya baca, ya ada betul, karena Quran itu harus diperhatikan kalau orang ngaji. Dan makanya kita kalau ngaji ada orang sholat, ya,
terlambat, ya. Sebetulnya orang itu juga punya kekeliruan. Kenapa datang terlambat? Sholat berjamaah dimulai jam sekian, dia jadi masbuk. Orang udah baca zikir, udah baca ngaji. Sebetulnya dia juga punya kekurangan. Maka dari itu dia harus menyesuaikan diri untuk zikir itu coba nggak diperhatikan, dia fokus kepada bacaan sholatnya. Mudah-mudahan itu aja, itu yang bisa terjadi. Kalau dia terganggu dan dia tahu, ya, seperti di masjid ini langsung zikir keras misalnya dibaca, sementara dia mau sholat, lebih baik dia sholat di rumah. Jangan pasangkan diri sholat di masjid kalau dia datang masbuk sebagai orang yang terlambat tadi. Nah, tapi kalau dia sudah tahu itu, dia yang menyesuaikan diri dengan kondisi yang seperti itu. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Adalah sesuatu yang dibolehkan. Jadi mediator, wastoh kalau dalam bahasa Arab. Maksud katanya kalau kita masuk inventarisir warung ini atau restoran ini ada penglarisnya atau enggak. Iya, sama itu dengan yang ditanya dengan Pak Ali tadi. Jadi kembali kepada niatnya. Kalau bacaan itu diniatkan sebagai bacaan untuk membuat kita lebih yakin dengan jaminan dari Allah, pertolongan dari Allah, nah itu nggak apa-apa. Karena pada dasarnya begini, tolong digarisbawahi dulu. Ini hukum dasarnya. Allah menghendaki kita itu yang baik. Allah menghendaki kita itu dalam usaha kita untung, kita berkah, kita sejahtera. Tujuannya itu. Dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 53 dikatakan begini. Ya. Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan, ya. Lam yakun ya mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi innallaha lam yaku mughayyiran, lam yaku ya bunyinya. Allah itu tidak menjadi sosok yang merubah kenikmatan yang dilimpahkannya kepada semua hamba-hambanya sampai hambanya sendiri yang merubah kenikmatan menjadi keburukan. Jadi yang merubah kita itu jadi nggak untung kita sendiri, yang merubah kita itu jadi gagal kita sendiri, yang merubah kita itu jadi sakit kita sendiri. Karena pada dasarnya yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya adalah kebaikan. Kalau dalam konteks kesehatan, Allah kasih kita sehat. Yang bikin kita sakit bukan Allah, yang bikin kita sakit diri kita sendiri. Kita salah makan, kita makan yang nggak bersih, kita makan yang pedas-pedas melulu, nggak dicampur-campur dengan yang lain. Kita makan yang asin-asin melulu, nggak campur-campur dengan yang lain misalnya. Kita makan yang terlalu banyak ini, terlalu banyak itu, akhirnya sakit. Jadi sebetulnya yang membuat sakit itu kita, bukan Allah. Karena di ayat lain, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Kalau Allah menghendaki dari awal keburukan pada suatu kaum, keburukan pada seseorang, maka nggak ada yang bisa menolak keburukan itu. Jadi Allah itu menghendaki kita itu kebaikan. Nah, jadi harus diyakinkan diri kita itu seperti itu. Tujuan Allah selalu baik untuk kita, ya. Kecuali kita sendiri yang merubah itu menjadi tidak baik. Jadi merubah nggak baik itu bukan Allah tapi kita. Ya. Saya kira itu. Kemudian tadi. Oh ya, saya baca tadi lupa baca hadis ini. Hadis dari Uqbah bin Amir tentang penglaris ini. Beliau mengatakan begini, man ta'allaqa tamimatan, ya, fala itsma alaih lahu, ya, fala itsma ya, man ta'allaqa tamimah, ya, fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'a fala wada'allahu lahu. Siapa yang menggantungkan hatinya, ini kembali kepada tanya tadi juga, hatinya digantungkan pada tamimah itu jimat, ya, yang menggantungkan hatinya. Jadi hatinya yang paling penting diperhatikan. Dia gantungkan kepada jimat itu, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Fala atammallahu lahu. Allah enggak selesaikan urusannya, enggak dapat dia jadinya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya pada, contohnya ini
disebut wada'ah. Wadah itu kayak kerang gitu yang di laut itu, untuk mencegah dari katakanlah hasad seseorang, iri hati seseorang, dia pakai itu, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Jadi ada orang berdagang, pedagangnya sama banyak kayak di pasar kan gitu kan, semuanya toko emas, semuanya toko kacamata, semuanya toko baju, semuanya toko apa kan gitu kan banyak. Lalu supaya dia terhindar daripada hasad-hasad orang-orang itu, dia pakai sesuatu. Nah itu yang akhirnya juga itu namanya jampi, itu juga nggak boleh. Saya kira itu tambahan-tambahan tentang jampi ya, tentang penglaris. Sedangkan wastoh tadi, asalkan dia tidak menipu kedua belah pihak. Dia tidak menipu pedagang, tidak menipu pembeli. Karena orang jadi penengah itu kadang-kadang menipu pedagang, menipu pembeli. Pedagangnya udah bilang, penjualnya udah bilang, ini rumah saya jual udah 1 miliar misalnya. Dia ngomong itu penjualnya nggak mau lepas kecuali 1,2 misalnya. Ngomongnya udah begitu. Itu sudah salah. Tapi kalau dia jual apa adanya seperti maunya pedagang, maunya penjual rumah itu, lalu kemudian dia dapat komisi, sebagaimana umumnya katakanlah sekarang itu kan, walaupun kesepakatan tidak tertulis 2,5% misalnya. Atau dia ngomong lagi tambahan, saya mau bantu jual tapi kasih saya 10%. Lalu penjualnya ridho, boleh 10%. Karena udah ada pembicaraan. Kalau nggak ada pembicaraan, kembali kepada keumuman, umumnya ya 2,5%. Nah dia jual seperti itu kepada orang, dia dapat, itu halal. Nah, itu. Jadi perantara itu betul boleh, selama tidak berdusta kepada si penjual, juga nggak berdusta kepada si pembeli. Kepada penjual dia bilang, ya dia nggak punya duit lagi, nggak bisa bayar 1 miliar, cuma bayarnya segini. Udah, nggak apa-apa dibikin kwitansi segitu, dia setuju kok, udah misalnya. Ternyata sampai sana entah kwitansinya dipalsuin atau apa, jumlahnya seperti jumlah yang sebenarnya misalnya. Itu dikasih ke pembelinya. Nah itu yang kayak gitu nggak boleh, perantara. Jadi perantara itu tidak boleh melakukan sesuatu yang berbeda dari keinginan penjual dan dari keinginan si pembeli. Itu aja. Kalau itu dia lakukan dengan baik, itu adalah rezeki yang halal. Ya. Bahkan boleh sepakat minta tambahan, itu boleh. Dari penjual dia dapat, dari pembeli juga dia minta, tolong dong bagi saya ya kalau jadi ini laku. Tapi pembeli juga sepakat, boleh. Walaupun biasanya itu yang ngasih penjual kan gitu. Kalau itu ada kesepakatan, itu juga boleh. Ya, selama ada kesepakatan. Yang penting itu namanya, kalau dalam orang pedagang itu wa anta radin, dan yang penting engkau ridho dengan amalan itu. La tadlimun wa la tudlamun. Jangan menzalimi, jangan dizalimi. Itu prinsipnya kayak kemarin yang kita itu, ya. Masih ingat kan? Enggak boleh 3, enggak boleh ada unsur riba, enggak boleh ada unsur gharar, ya. Ya, ada unsur tipu-tipu, ada unsur ketidakpastian. Kemudian yang ketiga ada unsur maisir, judi. Nah, itu begitu. Saya kira itu barangkali wallahu a'lam.